Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Udah kenyang? Belum. Iya, kita belum makan, makanya pantesan kelihatan lemes. Oke, insya Allah Bapak, Ibu-ibu insya Allah Subhanahu Wa Taala nggak apa-apa kalau ada ngemil-ngemil, taruh aja di depan sembari ngemil nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan sampai ketiduran di meja antar saking lemesnya ya. Oke, insya Allah Bapak, Ibu-ibu, Om-om, Tante-tante yang sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Mas Agus ini Zoom kan ya? Ada yang Zoom kan? Oke, jadi mudah-mudahan biar program kita lancar, harusnya program kita ini penuh gitu kan. Jadi laporannya enak, jadi County senang banget. Wah, ini Imam Center lumayan ini. Ya senior wellness-nya sukses. Begitu, kalau sepi-sepi begini ntar nggak dapat support lagi. Lemes kita ya. Ya kan? Jadi ya usahakan kasih tahu nih kalau yang grand-grand begini ya. Nah, yang yoganya sama Teh Ani ya kan, kita kita penuhin insya Allah. Karena ini kita mendukung pemerintah ya, jadi dana ngalir terus insya Allah. Oke, insya Allah Bapak Ibu, Om Tante. Jadi sekarang ini Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan membahas Islam and mental health menurut Quran dan hadis atau menurut Islam ya. Begitu. Jadi kemarin ya udah Ruli 8 bulan lalu ya. Lama juga ya. Alhamdulillah udah Ruli sudah sedikit mereview yang sudah kita sampaikan ya. Apa sih mental health itu? Ya begitu ya. Jadi Islam dalam hal ini memberikan kontribusi yang luar biasa perhatian kepada mental health atau well-being ya, kesehatan mental begitu. Sehingga banyak sekali ayat-ayat Quran berbicara tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental, apa sih kalau mental itu nggak sehat? Nah, ini kita data, ini sebenarnya kemarin ya, 8 bulan yang lalu, tapi biar nggak lupa. Jadi hati-hati Bapak Ibu-Ibu, ya. Jadi hampir 1 dalam 5, yaitu 19% di US, yang dewasa itu mengalami mental illness. Wow. 1 dari 5 ya. Ya. Sahabat-sahabat yang saya subhanahu wa ta'ala, 1 in 24, 4,1%, ya kan, has a serious mental illness. Ini di grup yang dewasa yang ini ya, yang ukuran elderly ya. Jadi punya serious mental illness. Kalau udah serius itu berarti masuk kamar atau masuk, kalau yang serius, mental illness udah serius, itu berarti masuk mana itu? Masuk rumah sakit. Aduh, pakai mikir segala Bapak Ibu. Itu kalau udah masuk 911, itu berarti serius. Ya. Nah, 1 in 12, 8,5% has a diagnosable substance use disorder. Setelah masuk rumah sakit, didiagnosa ternyata 8,5% itu ternyata didiagnosa sudah positif menjadi disorder. Nah, apa itu disorder? Disorder itu tidak berfungsi lagi. Apa disorder itu? Yang bagian kesehatan. Mental disorder. Nah, sudah miring. Aduh, Tante Po ini kalau komentar ini memang mantap ini ya. Bahasanya lugas, padat, dan paten. Oke, disorder, ya boleh jadi memang itu udah nggak normal. Ya kan, mental disorder gitu ya. Seperti itu udah miring kata Tante. Oke, jadi the most common health conditions in the United States, more than 1 dalam 5 US adult that live with a mental illness. Ya. Jadi ini kesimpulannya nih. 1 dari 5 orang yang ada di US ini ternyata mengalami mental illness. Ngeri ya? Jangan-jangan kita lagi 1 di antara 5 ini. Enggak lah ya. Jangan sampai ya. Atau over 1 in 5 youth. Nah, ini yang usianya 13 sampai 18. Ya.
Jadi currently some point during their life has had a seriously debilitating mental illness. Wow, ternyata serius. 1 dari 5 youth yang umurnya berkisar 13 sampai 18 ternyata punya keseriusan mental illness. Bapak, Ibu, mohon maaf. Ini community kita ya. Saya nggak nyebutkan community di mana, pokoknya orang Indonesia. Ya, baru-baru ini dia sudah mensilet-silet tangannya. Perempuan ya. Begitu. Ketahuan, langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung ditangani. Itu mental illness nggak? Mental illness. Itu muslim loh. Bapaknya, ibunya bukan orang yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa ini. Bapak, ibunya itu orang yang paten. Ya, baca Qurannya bagus, aktif, suka ini. Tapi ternyata, mohon maaf, kebobolan. Jadi nggak menjamin Bapak Ibu. Ya kan? Nggak menjamin orang tuanya soleh, wah begini. Ternyata anaknya sudah kritis. Begitu. Ngeri ya. Nah, 1 dari 5 youth umur 13 sampai 18, ya, dia anaknya masih SMA ya. Anaknya masih SMA. Ya, yang jelas saya kasih clue-nya bukan di Monggo Berkanti, bukan. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 1 dari 5 anak youth terindikasi mental illness. Wow. Ya. Atau 1 dalam 25 orang ini, nah gitu ya, itu serius mental illness. Seperti schizophrenia, bipolar disorder. Nah ini yang bipolar ini banyak banget nih bipolar nih. Ya mohon maaf, saya mengalami beberapa konseling, ya ternyata ada yang bipolar. Entah suaminya yang bipolar, entah istrinya yang bipolar. Kemarin baru-baru ini Bapak Ibu, ya 2 hari yang lalu, saya dapatkan konseling, ya suaminya ditinggal, istrinya yang bipolar. Padahal istrinya lawyer lah. Suaminya bule, ya terus kemudian baru masuk Islam, istrinya, ya nggak usah sebut namanya ininya lah ya. Terus kemudian dia lawyer lah, lawyer Bapak Ibu, lawyer. Tapi dia bilang kami udah in out, ya, up and down. Sudah 5 kali dia kabur pergi dari rumah, begitu. Saya nggak tahan lagi. Kalau saya tanya, kamu masih ingin menyelamatkan keluarga nggak? Iya, saya pengen, begitu. Kata si bule ini. Ya, tapi bagaimana? Dianya sudah menutup, sudah apa? Begitu. Jadi ada bipolar. Ngeri ya. Ternyata itu orang Islam lah. Dia berhasil membuat suaminya masuk Islam, tapi tidak di-maintain, tapi dia sendiri yang bipolar. Ada lagi, ini baru kemarin ya kejadiannya ya. Ada lagi ketika konseling lagi, oh ini lagi lewat telepon, ya dia bagian-bagian bawah sana, North Carolina. Dia nelfon, suami nelfon, Ustaz, gimana nih istri saya begini. Istrinya convert, iya istri saya bule, convert begini cerita lah. Ya jadi kita udah rumah tangga udah nggak harmonis lagi, seperti mau cerai nih. Gitu. Terus akhirnya saya kan orangnya nggak percaya ya, saya pengen two ways direction. Iya kan? Saya dapat info dari ini, saya juga harus yang compromise. Saya harus balance dengan, boleh nggak? Ada istrinya nggak di rumah? Ada. Coba cerita istrinya. Begitu istrinya baru ngomong, gimana kabarnya, bagaimana keluarga kamu, gimana dealing dengan keluarga atau suami kamu, suami dengan kamu. Langsung nangis Bapak Ibu. Langsung nangis. Nah, kalau dia nangis begitu, berarti kan masa iya make up story sampai nangis-nangis begitu. Saya juga bisa profiling dong kalau itu memang dari hati yang paling dalam. Wah. Dari hati yang paling dalam. Dia menangis begini, suami saya abuse. Kalau ngomong kasar. Ya. Terus kemudian saya bilang, ada physical abusement nggak? Saya bilang begitu. Mukul ada nggak? Mukul ada nggak? Begitu. Mukul enggak. Tapi ya itu tadi. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Itu kalau orang Indonesia sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Jadi Bapak Ibu, ini mental health, mental illness
mental illness itu terjadi. Boleh jadi terjadi di keluarga kita, boleh jadi terjadi di community kita, boleh jadi terjadi di mana saja. Ngeri ya. Jadi begitu. Ya. Jadi mengerikan sekali. Nah, ini dari statistik ini menandakan bahwa jangan merasa aman. Ternyata kita lihat nih di samping kita ada mental health nggak? Mental illness nggak? Gitu ya. Oke. Oh, terima kasih. Wah, mejanya terlalu kecil bagaimana nih? Nggak muat ini. Hah? Aduh, Masya Allah ya. Oke. Sahabat-sahabat yang salah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada mengikatinya. Nih ya, ini contoh-contoh tanda atau simptom mental health. Ya. Mental illness. Feeling sad or down. Seringkali sedih. Ya, seringkali down. Makanya kan ada lagunya kan. Don't let me down. Ya. Langsung. Wah, ini kesukaan. Jadi sahabat-sahabat yang salah subhanahu wa ta'ala, jadi itu gampang jatuh. Depresi. Dia tidak bisa memanage hatinya, perasaannya langsung ya. Dikit-dikit, apalagi zaman sekarang loh. Mau kemana? Aduh, saya mau healing dulu ah. Wih, healing. Ini depresi berat apa? Dikit-dikit healing. Nah, ini boleh jadi rasa kesedihan, depresi itu dibentuk oleh community dan menjadi tren. Padahal sih biasa-biasa saja. Tapi ketika kebanyakan nonton drama Korea, wah harusnya begini saya nih. Saya mau make up apa namanya? Wah, dibuatlah di dalam rumah tangga, kemudian langsung sedihnya minta ampun, terus kemudian serasanya padahal urusannya nggak terlalu parah, tapi dibuat-buat. Nah itu lama-lama mental. Jadi mental itu kayak latah, Bapak Ibu. Kayak latah. Ya, kenapa? Karena bisa ngambil atau mencontoh dari sini, dari situ, oh begini caranya, oh begini caranya. Terinspirasi dia. Bapak Ibu, latah itu pertama adalah dibuat-buat. Begitu. Dibuat-buat kalau latah itu. Ya, jangan coba-coba yang buat-buat ya sandiwara. Copot. Lama-lama itu jadi kebiasaan dan akan menjadi nempel di otak yang paling dalam. Jadi ketika begini, copot terus. Tapi kalau latahnya astagfirullahaladzim, itu bagus. Jadi dulu saya di pondok yatim, ya di pondok yatim itu ada grup ya, dia itu sutradara, terus kemudian membuat film untuk anak-anak yatim. Dan dia bawa krunya. Terus dia bilang begini, Ustadz, ini anak-anak. Maksudnya anak-anak tuh krunya dia. Meskipun udah bawa bapak. Tapi kalau orang lagi itu ngomong anak. Ini anak-anak ini Ustadz. Ya itu latah. Awalnya bercanda-bercanda. Latah. Sekarang latah beneran. Iya bener gak? Ya, oh dia ngomongnya. Ada yang maaf ya. Ada yang ngomongnya jorok. Ada yang ngomongnya ini latahnya. Ya saya contohin aja. Copot. Bener gak? Copot. Tuh kan? Copot. Itu terus. Awalnya saya pura-pura saat. Bercanda-bercanda. Sekarang jadi beneran. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa menjajah otak amigdala. Oh, hati-hati dengan amigdala. Apa itu amigdala? Amigdala tetangga saya, Ustaz. Bukan yang itu. Amigdala itu adalah otak yang di tengah itu, dan dia bisa menjajah kita, dan dia memainkan mentalitas, perasaan, seperti itu. Kalau orang gampang emosi, berarti dia gampang dibajak oleh amigdala. Kayaknya saya sering sampaikan deh ini. Saya biar gini-gini juga belajar juga sama Dr. Wati, bagaimana tentang otaknya. Ya Dr. Wati ya. Padahal nggak pernah gitu. Maksud saya, ya saya ya mempelajari semua ya. Jadi ada amigdala, ada korteks di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita marah, ya, ini kata ahli neurologi, itu tahan dulu 5 detik. Jadi disebut 5 magic second. Kalau bisa.
Kenapa? Karena kalau tidak ditahan, tidak di-hold 5 detik, maka rangsangan itu, stimulasi itu dibajak sama amigdala dan kita maunya marah. Dan kalau sudah dibajak sama amigdala, kita nggak mau pikir. Mau berantem ke, mau bunuh-bunuhan ke, mau apa yang terjadi, saya nggak mau pikir. Yang penting ego saya menang, saya marah. Nah itu kalau dibajak amigdala begitu. Dia nggak mau pikir resikonya. Tapi kalau diselamatkan sama cortex, dia akan berpikir pros and cons. Ya, ininya apa nih? Bahayanya apa kalau saya melakukan ini? Begitu Bapak Ibu. Contoh. Ini ada supir truk di jurang, dekat jurang gitu ya. Terus kemudian ada supir truk, terus kemudian ada kerbau lewat. Tapi karena sopir truk lagi jalan, dia nggak bilang, hati-hati ada kerbau. Ya udah keburu jalan lah. Karena jalan begini, dia hanya bilang kerbau gitu. Ya kan? Kerbau begitu. Nah orang yang ini panasan, mental illness dia. Kurang ajar, gue dibilang kerbau lagi. Dasar monyet. Wah maaf ya. Kira-kira begitu dia balas lagi. Dasar, akhirnya benar dia nabrak kerbau. Pesannya apa? Sopir truk ini ngasih tahu hati-hati ada kerbau. Tapi orang tadi udah keburu emosi, udah keburu panas, dibajak sama amigdala, dan dia marah-marah, nggak kontrol, dia balik memaki, ya ngeliatin ke belakang aja sampai benar-benar dia nabrak kerbau. Coba seharusnya kalau dia sabar, dia kan astagfirullahaladzim, tuh orang kenapa ya? Kan masih konsentrasi kan, ada kerbau dia bisa ngerem. Enggak, karena marah, kurang ajar nih, saya dibilang kerbau lagi, dasar, semua. Bener dia nabrak kerbau. Nah itu. Jadi kalau mau ngetes kita mental illness apa enggaknya, kalau dipepet orang di jalanan, kita emosi nggak ya? Nggak ada yang emosi. Nah itu hati-hati tuh. Ya, apa sih emosi-emosi kayak gitu? Ya, ada ya seorang teman gitu kan, pepet, marah, kesel dia, dikejar lagi. Nggak taunya kena kamera, cut. Wah, marah. Coba tadi nggak ngejar dia ya. Sahabat-sahabat yang sangat subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang berkati ini muliakan Allah. Ya begitu. Kemarin kan saya ke ini ya, ke Harrisburg. Ya Allah itu ada orang yang apa ya, kita lagi begini mungkin di blind spot kali ya. Main begini aja. Kalau saya nggak banting ke kiri, itu mobil saya hancur itu. Orang begini kan. Terus saya langsung banting, refleks. Banting, alhamdulillah di sini masih ada badan ininya kan. Saya bikin alhamdulillah kata istri saya. Tapi tumben nggak di warning, nggak di apa namanya, biar dia tahu dia salah dia. Dia bilang iya ya. Kenapa? Ya kebiasaan kita. Kenapa? Karena mobil saya yang Sienna nggak ada ini. Ini pakai sama ibu. Mobil saya itu udah nggak ada klaksonnya. Jadi saya biasa. Alhamdulillah saya jadi sabar gitu. Jadi wow tuh. Padahal mobil saya sekarang udah ganti mobil nih. Klaksonnya bagus begitu kan. Tapi enggak begini karena kebiasaan. Jadi begitu Bapak Ibu. Sabar itu bisa dibiasakan. Kata Rasulullah sabar tasabur. Begitu kan. Bu, udah ada klaksonnya belum Bu? Udah ada klaksonnya belum? Klakson mobil tuh. Oh udah ada. Oh udah dibenerin berarti. Kalau saya dulu nggak ada klaksonnya. Jadi saya kalau ada apa-apa udah nggak bisa klakson. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat yang saya subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umpamanya mental illness, marah kan. Apalagi jarinya sampai, begitu kan. Mohon maaf ya. Kalau orang emosian sampai jarinya, begitu ya. Sampai apalagi, sampai tangannya keluar jendela. Kan ada yang gitu ya. Itu emosi banget. Ini hati-hati mental illness. Kalau kita sudah mendetek kita gampang marah, ini hati-hati nih. Jangan sampai masuk rumah sakit ya. Jangan sampai pecah pembuluh darah. Ini ada obatnya dalam Islam. Oke. Nah ini, ya feeling sad or down, gampang sekali sedih, gampang sekali stres, confused thinking or reduced ability to concentrate. Yang nggak bisa konsentrasi, maunya marah, kesel, udah nggak bisa konsentrasi, udah nggak normal. Excessive fears of worries,
ketakutan. Kalau ngelihat ketakutan, anxiety ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau ngelihat laki-laki yang berkumis, ketakutan. Oh, begitu kan. Kenapa? Karena mungkin punya trauma. Nah, ini mental illness juga nih. Ini bahaya nih. Ya harus benar-benar diselesaikan. Extreme mood change of highs and lows. Ya, jadi benar-benar gampang sekali mood itu berubah. Tadinya gembira, datang ini, waduh dia datang lagi. Ingat banget masa lalunya begitu. Wah, itu ya. Ini hati-hati. Withdraw from friends and activities significant. Nah ini ya, gampang capek, energinya lemes. Nah ini contoh-contoh ini sign-nya, tanda-tandanya. Terus kemudian trouble understanding and relating to the situation and people ya. Jadi susah memahami ya bagaimana situasi, harusnya dia paham bahwa ini situasinya lagi orang-orang lagi capek. Ya begitulah problem with alcohol and drug. Apalagi nih backgroundnya dulu pernah ngedrug begitu ya. Ini gampang sekali. Begitu. Major change in eating habits atau juga kebiasaan makan. Nah ini juga nih. Ya kebiasaan makan nih, makan kolesterol tinggi apa ya. Nah apalagi ini juga nih sex drive change, ya excessive anger. Jadi ini contoh-contoh ya. Ini indikasi. Oke. Bapak, Ibu-ibu yang saya subhanahu wa ta'ala, ya ini faktor diantaranya, kita singkat saja, ya adverse childhood experience. Jadi ada pengalaman trauma masih kecil. Bapak, Ibu-ibu kalau masih trauma, ada dulu masih kecil trauma, begitu ya. Jadi ada ibu-ibu yang kalau ngeliat orang jenggotan itu trauma, begitu ya, kumisan trauma. Mungkin gurunya dulu galak banget, kumisnya segede alaihim mungkin ya. Jadi kalau ngelihat orang segede itu kayaknya udah trauma, ketakutan, pernah dipukul. Udah, forget. Jangan sampai dibawa ke otak bawah sadar. Ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, experiences related to other ongoing chronic medical condition. Ini juga mungkin gara-gara ya efek dari obat cancer dan sebagainya. Ada ya, efek dari obat cancer akhirnya dia selalu ada anxiety, ada perasaannya. Atau biological factors or chemical imbalance in brain. Atau mungkin ada otaknya yang kena. Ya, karena chemical. Use alcohol, drugs, having feelings of loneliness or isolation. Nah, ini yang paling parah adalah dia merasa sendiri. Begitu, merasa sendiri. Ini yang paling parah. Makanya obatnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan merasa sendiri. Kita merasa bersama Allah. Ya kan? Malaikat di samping kita. Malaikat bersama kita gitu ya. Oke, sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala, tadi Ananda Rehan sudah membaca surat Ali Imran. Ya kan? Ayat 159. Ya intinya inilah. Ya. Jadi understanding Islamic perspective on mental health. Jadi ya itu di dalam surat Ali Imran ayat 159 atau ayat lain qad aflaha man zakkaha. Ya, qad khaba man dasaha. Ya. Oke, sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ya, di dalam Islam mental health itu dilihat ya benar-benar integral. Benar-benar menyeluruh. Ya kan? Ya, secara kesehatan overall well-being ya, secara keseluruhan kesehatannya itu. Apakah fisikalnya, ya kah? Apakah emosionalnya, spiritualnya, berbagai dimensi. Makanya kalau kita mengikuti hadis Rasulullah SAW, itu sehat Bapak Ibu. Rasulullah SAW dalam hadisnya kalau makan, ya dibiasakan makan apa? Makan yang tidak bergaram, bukan tidak bergaram, yang tidak terlalu tinggi garamnya. Itu kalau Tibun Nabawi, Bapak Ibu, itu ada bukunya, Tibun Nabawi. Kedokteran menurut Nabi, buku Tibun Nabawi. Itu cara hidup sehat Rasulullah SAW begitu. Nggak makan di malam hari, gitu ya. Dan Rasulullah SAW biasanya makannya itu adalah pakai bawang, atau ada sedikit asam, ada sedikit. Itu sebenarnya itu membantu untuk pencernaan perut. Atau kalau mau makan lagi, obatnya lagi habatus sauda. Itu kalau mengkonsumsi habatus sauda, Masya Allah. Mbak Wita ini rajin banget mengkonsumsi habatus sauda. Mbak Wita ya. Jadi ada kemarin yang cerita tuh katanya, Mas Sabto waktu itu, mohon maaf, heart attack. Tapi sebelumnya beliau ya mengkonsumsi habatus sauda. Sebelumnya atau sesudahnya nih Mbak Wita nih, saya lupa nih. Mbak Wita, waktu Mas Sabto waktu itu heart attack,
ya. Beliau kan cerita tuh langsung bawa ke mobilnya langsung ke hospital ya. Nah tuh ada yang saya ingat itu mengkonsumsi habatus sauda. Sesudahnya atau sebelumnya itu waktu itu? Sebelumnya si dokter langsung kaget. Kamu ini hebat sekali nih. Kamu hebat sekali. Ya, orang kayak begini jarang kayak begini. Kenapa? Ternyata kondisi udah kritikal, tapi masih survive, Mas Sabto. Kenapa? Masih ada supply dari habatus sauda. Itu habatus sauda kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah menyebutkan semua penyakit hilang sama habatus sauda kecuali penyakit mati. Mati nggak bisa diobatin sama habatus sauda. Itu hadis bener lah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yakin dengan Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW sudah kasih nih, ya sudah display picture-nya begini. Satu lagi zaitun. Zaitun itu luar biasa Ibu. Kolesterol hancur sama zaitun. Diabetes hancur sama zaitun. Kenapa? Minyak zaitun itu cancer juga. Cancer hancur sama zaitun. Kenapa? Zaitun itu ibarat seperti laser. Itu udah diselidiki sama Allahumma sholli Muhammad. Saintis Muslim. Beliau penasaran kenapa di dalam surat An-Nur zaitun itu pohon zaitun itu disebut nurun ala nur setelah nur Allah Subhanahu wa taala ya zaitun yang ada di syajar zaitun la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun yang ada di situ ibarat nur itu kenapa? Ketika diteliti ternyata minyak zaitun itu Bapak Ibu seperti laser. Tapi dia sifatnya mikro bukan makro. Seperti laser. Laser tahu ya laser ya? Sekarang nyunat itu udah nggak pakai pisau, nggak pakai bengkong kayak kalau ini pakai bengkong kan? Iya, Mas Indra katanya pakai bengkong ya. Tahu bengkong ya? Bengkong itu ini bambu, sembilu, begitu. Sekarang pakai laser Pak Ibu. Jadi kalau di sini atau di Indonesia tuh nyunatin anak kecil itu pakai laser, pakai sinar laser, nggak pakai pisau, pakai sinar laser dan itu paling gampang dan cepat sembuh dan luar biasa sinar laser itu. Ternyata minyak zaitun itu di dalamnya ada sinar laser. Tapi sifatnya mikro, bukan makro kayak yang ini. Jadi ketika zaitun gitu kita konsumsi di perut, maka zaitun akan mencari mana yang dia negatif-negatif di dalam badan. Kalau yang positif zaitun tahu, karena dia akan matching. Ya seperti air di badan-badan itu nggak dirusak sama zaitun. Tapi yang cancer-cancer itulah zaitun, ibaratnya zaitun ini kayak punya GPS ya. Oh ini dia ini saya hancurkan. Hancurin. Oh ini. Nah cancer itu bisa didetek sama zaitun. Makanya banyak orang yang sembuh, kansernya sembuh karena dia banyak mengkonsumsi zaitun, olive oil. Itu dari mana itu? Dari Quran Bapak. Jadi ini ya, holistic approach ini Quran atau Islam, Quran hadis, itu perhatian terhadap kesehatan. Kesehatan fisik. Jadi kalau membaca Tibun Nabawi silakan. Kalau ada waktu nanti kita baca deh Tibun Nabawi, penting banget ini. Ya buku kedokteran ala Rasulullah SAW. Begitu. Makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW apa aja. Oke, makanan kambing yang disukai Rasulullah SAW itu bagaimana? Nah, kalau ikut subuh nih tahu nih. Apa ke bagian kepala, bagian ekor? Nah. Tahu. Paha bagian depan. Loh. Tahu. Ya, Uni Sumini masih ingat. Kenapa? Ternyata paha bagian depan itu daging yang sehat. Ya, lemak dan sebagainya itu sudah konsentratnya sudah sudah stabil begitu. Sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran dan hadis ya itu balance benar. Seimbang Bapak Ibu. Seimbang. Memperhatikan masalah encompassing physical, emotional, and spiritual dimensions. Semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Kemudian ya balance and moderation. Nah, jadi memoderate. Al-Quran itu ya kita ini enggak ekstrim kiri, enggak ekstrim kanan, tapi wasatiyah. Sehingga juga mampu dengan kehidupan lifestyle yang baik. Ya. Mengikuti Rasulullah SAW, itu bisa memprevent, bisa mencegah mental illness, dan bisa memanage mental illness in basis of resilience. Jadi Islam juga mempromot, ini ya,
patience, sabar, attitude, syukur, begitu kan. Terus kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ini dalam Islam. Jadi Islam itu bercerita tentang mental illness itu komprehensif, Bapak Ibu, komprehensif. Oke. Kita bedah nih ya, ayat surat Al-Imran ayat 159 yang dibaca sama Ananda Rehan tadi. Wabima rahmatim minallah lintalahum. Maka kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lintalahum, kalian tidak bisa berlaku lembut. Engkau tidak bisa berlaku lembut wahai Muhammad SAW. Ada dua kata kunci di sini dari sepenggal ayat ini. Wabima rahmatim minallah. Kalau bukan karena rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu nggak bisa berlaku lembut kepada mereka. Kesimpulannya apa? Jangan jauh-jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu dalam hidup ini. Kalau mau sehat mental illness-nya, mental health-nya, ya gitu ya, well-being-nya itu, physical well-being atau spiritual well-being, kalau mau sehat, jangan jauh-jauh dari rahmat Allah. Jadi otak kita harus kita set up. Kita ingin dapatkan rahmat Allah. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah, Bapak Ibu? Bersyukur. Apalagi? Sering ngucapin salam aja itu udah dapat rahmat Allah. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Terus? Apalagi? Lupa apalagi? Waalaikumsalam. Apalagi selanjutnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Nah, artinya ketika kita bergaul sesama muslim, itu rahmat Allah datang. Nah, itu orang itu kuat. Kalau dia sering bergaul dalam community, dia sering bersumpah dengan saudara yang muslim. Itu dengan salam aja, rahmat Allah datang. Tapi kalau orang nggak pernah bergaul, ya mohon maaf, ada yang orang yang hidupnya di perpustakaan aja ya. Ya, begitu, menulis, membaca, terus kurang interaksi dengan orang lain. Juga nggak menyapa orang lain, nggak nelpon juga orang lain. Kan kalau dapat assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, disebut tuh rahmat Allah, betul nggak? Begitu. Hah? Jadi ini tadi, babima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, artinya kata kuncinya yang pertama, kita harus set up diri kita, otak kita harus dapetin rahmat Allah. Bagaimana cara dapetinnya? Itu tadi, sering mengucapkan salam. Makanya Bapak Ibu yang sayang Allah Subhanahu wa taala, say hello, mengucapkan salam, itu pintu rezeki terbuka. Gitu. Pintu rezeki terbuka, hati ini bahagia. Makanya ini yang dipraktekkan oleh orang barat. Kalau ketemu ya di park, di garden, di mana gitu, kalau ketemu, hey, hello, halo. Orang barat tuh baik-baik ya. Kalau kita cemberut ya ketemu. Tapi kalau orang barat tuh ketemu, hey, hello, how are you? Morning, ya kan? Kenapa? Ternyata ini satu energi yang masuk ke dalam jiwa dan itu membahagiakan. Ini sebenarnya pesan Rasulullah SAW loh. Ketika Rasulullah SAW baru datang masuk ke Madinah, Rasulullah SAW pesannya apa? Afsus salam. Sebarkan salam. Salam, greeting, hai, itu bisa salam, greeting. Tapi kalau mau masuk dapat pahala, assalamualaikum warahmatullahi. Ini tahiyatun min indillah. Itu tahiyat salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Tapi kalau kita dengan orang lain, hi, hello, how are you, good morning. Nah, itu juga sebuah kekuatan. Membuat energi hati kita itu makin, coba deh, Bapak Ibu jalan sore di park ya, di park. Ketemu orang, ya good morning, 10 kali aja dapat orang ketemu itu, kita sampaikan salam. Kita duluan tuh. Hati kita ini ada energi. Energi kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu bahagia. Saat itu adalah kondisi anxiety. Antara Aus dan Khazraj di Madinah ya. Di Madinah itu musuh bebuyutan Bapak Ibu. 200 tahun antara Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar. Itu berantem dulu. Kalau ketemu lihat-lihatan. Begitu, lihat-lihatan. Dendam.
Kenapa? 200 tahun mungkin anaknya 3 orang yang dibunuh sama Aus, ya dia orang Khazraj, terus kemudian, nah Rasulullah SAW mencairkan suasana itu dengan afsus salam, sampaikan salam. Jadi mental illness tadi yang experience-nya itu, mental illness itu kenapa? Karena terjadi experience kan? Iya kan? Gini kan? Karena terjadi dendam yang luar biasa. Anak saya dibunuh sama keluarga dia, kurang ajar. Begitu kan? Kan mental illness, kalau ketemu maunya emosi, dendam. Nah Rasulullah SAW mencairkannya dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Afsus salam. Itu mencairkannya itu. Dengan salam. Yang kedua, pencairannya atau mentreatmentnya dengan apa? Makan bareng. Apalagi bisa Allahumma sholli Muhammad, menraktir ya. Menraktir. Jadi begitu. Ditraktirnya. Itu akan cair itu. Afsus salam. Wa'atimut ta'am. Yang ketiga, treatmentnya sholat malam. Nah, sholat malam itu kenapa disebut nomor 3? Kenapa nggak disebut nomor 1? Ini pertanyaan besar. Karena hubungan dengan orang lain itu, ya, itu penting. Orang ada hubungannya dengan Allah baik banget. Tapi hubungan dengan orangnya fatal banget. Ngeselin. Ya, sampai dipanggilnya jeng. Tahu nggak dipanggil jeng kenapa? Nama siapa dia? Nama dia, saya manggil dia jeng. Kenapa manggil jeng? Jengkelin. Kenapa? Karena kalau saya udah ngomong suka ngejengkelin mulu. Makanya kita panggil jeng aja dia, jengkelin. Ada lu orang yang satu, mohon maaf ya. Orang dimusuhin rame-rame begitu. Karena memang gayanya begitu. Orang tuh sampai ke mana dia gak diundang begitu ya. Astagfirullahaladzim, kasihan banget gitu ya. Dan dia juga gak merasa kalau dia begitu. Nah sahabat-sahabat yang subhanahu atau di mana saya berada. Artinya ini ya. Jadi perempuan zaman Rasulullah SAW dia jengkelin. Didatengin ya. Tetangganya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, saya punya tetangga perempuan. Dia sholat malamnya, sholat tahajudnya hebat. Dia puasanya hebat. Tapi dia suka nyakitin tetangganya, ngejengkelin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Iya finnar, dia di neraka. Hubungan dia dengan Allah itu cuma main-main. Gak dari sini. Hatinya itu udah gak sehat. Kalau hubungan dengan Allah itu sehat, sama orang jadi baik. Makanya, ya mohon maaf ya. Di Islam itu, di Quran itu, di hadis, itu dikasih indikasi loh. Makanya, kedokteran itu udah ngambilin. Jadi gini. Ala fahiyya ya al-qalb. Ingatlah itu, sesungguhnya itu adalah jantung. Jantung itu ternyata ada satu titik yang dia itu yang merupakan transfer. Wa idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila jantungnya itu, ya dia berbuat baik, maksudnya inner beauty-nya ya, dia melakukan baik, soleh baik, dia melakukan baik, maka semuanya akan baik, fisiknya akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila rusak, maka rusaklah semua ya jasadnya. Ala fahiyya bil qalb. Jadi ternyata diteliti Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang berbuat baik nih, maka dia fisiknya akan baik. Dia selalu berbuat jahat kepada orang lain, maka fisiknya akan jahat dia, sakit dia. Nah, sahabat-sahabat yang saya subhanahu wa ta'ala, jadi ini diteliti sama kedokteran. Ya, di dalam jantung itu ada partikel yang terkecil. Yang dia itu seperti memori. Jadi pernah, ya saya membaca artikel itu, ada bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. Kemudian, ya, bapak-bapak. Kemudian dia, transplantasi jantung, ya, apanya lah gitu ya. Ternyata jantung yang dia dapat itu bekas dari seorang ibu. Gitu, jantungnya diambil tuh. Mungkin ibu itu udah meninggal tuh didonor, dipakai di bapaknya. Bapak ini tadinya dia karakternya itu keras. Tapi ketika jantungnya itu ternyata jantung si ibu itu memorinya itu masih nempel di sini.
Jadi si bapak itu langsung lembut. Kalau ketemu itu dia langsung neteskan air mata. Orang pada bingung, ini orang berubah 100% gitu. Begitu. Ternyata iya. Dan bahkan dia kalau bapak itu ini ya melihat ibu atau menyusu anaknya, itu si bapak itu kayaknya eh maaf ya Pak Indra ya, bukan ikut nyusu juga, bukan. Maksudnya si bapak itu kayaknya langsung punya empati yang luar biasa bagaimana menghidupkan anak-anak begitu. Jadi ketika dites ternyata bapak itu menyimpan memori jantung yang bagiannya itu diimplan di jantungnya dia, ternyata ada memori yang ibu itu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau baik, ciptakan memori yang bagus. Ala bahia mudghah. Mudghah itu adalah mudghah itu adalah daging yang ada di jantung tuh, bagian jantung itu. Oke. Jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum, ini ayat ya. Surat Al-Imran ayat 159. Maka kalau bukan rahmat Allah, berarti artinya kita harus turn on ya dengan rahmat Allah. Maka kalau bukan dengan rahmat Allah, kamu tidak bisa lembut dengan orang lain. Yang kedua, berarti supaya mental health kita, supaya well-being supaya kita sehat, maka kita harus lembut dengan orang lain. Cara ngomong kita. Orang lain ngomongnya kasar, kita balikin dengan kelembutan. Oke? Kenapa? Itu bisa terjadi dengan habit, kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kita latih, Bapak Ibu. Mohon maaf, kayak saya tadi ya. Saya ketika digeblek begitu, atau geblek ya, bahasa Jakarta nih. Lagi jalan begini, itu saya mau ditabrak Bapak Ibu. Seharusnya emosi, tapi kenapa saya nggak emosi saat itu? Karena saya terbiasa, saya nggak mencet on, nggak mencet klakson. Karena saya selalu pakai mobil yang rusak itu yang klaksonnya nggak ada. Kalau dipencet-pencet juga nggak keluar gitu. Ya begitu. Jadi ini menahan emosi saya begitu. Nggak marah Bapak Ibu. Nggak marah. Dan saya slow aja. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah. Dan saya biasakan, maaf ya ini sharing aja. Saya biasakan kalau kita di jalan banyakin sholawat Bapak Ibu. Ajaib loh sholawat itu. Ajaib. Perjalanan 1 jam, setengah jam. Sholawat aja banyak. Itu rezeki terbuka. Itu ya saya alhamdulillah ya. Isi saya mancing-mancing, kok nggak marah gitu ya, kok nggak marah, nggak dipencet ininya, itu kan mobil bisa bunyi itunya, biar dia tahu gitu. Nggak tahu ya kenapa saya nggak ini. Sahabat-sahabat yang sama subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya, itu berarti kita bisa latih Bapak Ibu. Untuk tidak marah, untuk berlaku lembut, itu bisa kita latih. Ini ayatnya ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Begitu. Wabima rahmati minallah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kamu tidak bisa lembut dengan mereka. Ya, begitu. Wabima rahmati minallah litulahum. Ya. Ya, jadi sambungannya apa? Fadl ghalidul qalb. Ya, lam faddu min halik. Jadi kalau seandainya kamu berbuka kasar, seandainya kita bersikap kasar, maka orang-orang akan lari dari kamu. Ini ayat Bapak Ibu. Kalau kita mental health tidak bisa menguasai emosi kita, gampang sekali marah. Gampang sekali marah, maka orang-orang itu akan lari. Orang-orang tuh gak suka, gak mau berteman dengan dia. Dia mah gampang marah. Dia gampang ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah ngelihat orang marah di depan umum ya. Saya heran. Saya bilang sama istri saya, kok bisa ya dia marah di depan umum? Berarti kalau di rumahnya, marahnya hebat banget. Karena istri atau suami itu adalah bagian dari hidup kita. Setengah badan kita adalah istri atau suami. Kalau dia sanggup marah depan orang, berarti yang di rumahnya itu udah siap dimakan berarti. Di depan orang aja yang bukan badannya dia, ibaratnya ya. Dia bisa melakukan itu. Apalagi di rumahnya. Enggak ya? Orang lain aja nggak kenal, dia bisa marah. Apalagi anaknya berbuat kesalahan di depan dia. Bisa diapain tuh? Bisa diinjak-injak kali ya. Saya mikirnya begitu aja. Nah, saya mikirnya begitu. Jadi itu indikasi Bapak Ibu. Itu udah mental health.
Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah. Walakal jannah. Kamu bisa masuk surga. Artinya apa? Kalau orang yang sering marah, surganya, pikir gimana? Surganya susah. Jauh banget surganya. Orang kita udah di kiamat, nanti hari kiamat. Ayo kita ke surga. Surga gue masih jauh, mana ya, belum kelihatan. Terus kata temannya, lu sih marah-marah melulu di dunia, makanya surga jauh. Sahabat-sahabat yang la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah. Kamu langsung dapat surga. Nah itu perhatian supaya kita bisa memanage ya resilience ini. Oh gitu Bapak Ibu. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Ya. Jadi saya ingat ya, tadi saya kisahkan tadi subuh. Kayaknya tadi yang datang subuh kayaknya nggak terlalu banyak ya. Ya yang hadir sini ya. Pak Indra dengar emang? Beneran. 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 Bahasa Inggris, bahasa Indonesia tadi. Tahuan. Oke, kisahnya masih ingat nggak? Qais bin? Tante masih ingat Tante? Oh, Tante yang ini. Hah? 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 Kenapa? Oh, itu lain lagi kisahnya. Itu Zaid bin Said ya. Sahabat-sahabat yang sama subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang katanya, oh saya udah siapin contoh-contohnya banyak nih, ada Abu Jahal, Abu Lahab, apa ya. Begitu ya. Oke, saya ambil contoh dulu deh yang tadi pagi saya ceritakan. Qais bin Asim ya. Jadi Qais bin Asim itu dari Bani Tamim dia. Dia seorang leader. Tiba-tiba diserang ya. Diserang oleh Ibnu Munzir. Ibnu Munzir itu dari rajanya Persia. Nah, ketika diserang ya. Nah, ketika diserang terus kemudian ya Bani Tamim ini kalah. Semuanya ditawan, harta diambil, termasuk perempuan-perempuan Bani Tamim itu diambil. Dibawa Bapak Ibu. Karena perempuan Bani Tamim itu cantik-cantik. Ya, cantik. Mas Indra, kalau ngelihat itu, ya, cantik-cantik. Nah, ya. Nah, sahabat-sahabat yang sama subhanallah, Qais bin Asim sebagai leader bertanggung jawab terhadap Bani Tamim. Datangin itu. Ya, Ibnu Munzir. Ya, kalau kamu mau sesuatu, kami berikanlah. Yang penting anak-anak perempuan kami, putri-putri kami, pokoknya perempuan-perempuan dari Bani Tamim kembalikan. Mau kompensasi tukeran boleh. Nah, ya, si Ibnu Munzir ini, oke. Akan saya umumkan. Diumumkanlah, siapa yang sudah ada yang, mohon maaf, ada yang sudah dikawinin perempuan-perempuan Bani Tamim ini. Siapa yang mau putus hubungan dengan ayahnya, dengan orang tuanya, berarti dia masih tetap tinggal di sini, di Persia. Ya, maaf, di Baghdad. Siapa yang mau kembali ke bapaknya, silakan. Rata-rata kembali kepada orang tuanya. Dan bercerai lagi dengan kan perempuan-perempuan itu kan dipaksa nikah tuh. Ya, dipaksa nikah. Nah, sebagian banyak yang pulang ke Bani Tamim, ke kampungnya. Kecuali anaknya. Anaknya siapa? Qais bin Asim tadi. Qais bin Asim kan gengsi dong. Lah, ya, anak-anak yang lain pada pulang kemari. Anak saya nggak mau pulang. Kata anaknya, saya nggak mau pulang ke Bani Tamim. Saya mau tinggal di sini aja sama suami saya. Biar saya hidup bahagia di sini. Begitu. Gengsi lah. Qais bin Asim. Ketika Qais bin Asim marah kan. Ini akhirnya tahu nggak Bapak Ibu? Semua anak perempuan yang lahir kemudian dibunuh. Kenapa? Karena khawatir nanti akan diserang lagi. Akhirnya diambil lagi sama bangsa lain. Nah, akhirnya dia trauma. Itu trauma. Trauma anak perempuan. Setiap anak perempuan dibunuh. Sebenarnya saja, tapi ada satu yang luar biasa. Begitu kata dia. Apa itu? Jadi
Ya, aku waktu itu ya sama istri saya ada travel yang panjang. Istri saya waktu itu mengandung. Saya bilang, awas ya, kalau ini anaknya perempuan, cepat kamu bunuh. Cepat tenggelamkan. Cepat dikubur. Kubur, begitu. Nah, akhirnya saya travel jauh. Nah, terus kemudian, ya, ketika saya kembali, saya tanya sama istri saya, anak kita perempuan apa laki? Udah kamu bunuh kalau perempuan. Terus kata apa? Kata istrinya, Mas, keguguran Mas, nggak laki-laki nggak perempuan. Jadi keguguran. Begitu bahasa istrinya. Oh gitu, ya udah aman. Nah, sahabat yang kadang dia pulangnya lama ya. Pulangnya lama, bertahun-tahun ya pulang. Nah, ketika saat itu anak udah mulai gede nih, ya datang anaknya, ibunya kelupaan ngumpetin anaknya karena anaknya diumpetin terus. Ibunya langsung cari emaknya. Mama, mama. Kata bapaknya, ini kok ada perempuan, anak kecil nih, cantik lagi nih. Ya, rambutnya panjang, terus dikepang, sampai kepangnya di dalam sejarah itu digambarkan menutupi lehernya, lucu begitu ya. Ya Allah, ini anak cantik banget nih. Ya, anak siapa ini? Dipanggil istrinya. Mah, ini anak siapa, mah? Istrinya gemetar. Wah, udah gak bisa ngomong. Wah, wah. Itu kata Tante Po tadi apa? Nunggu setan lewat ya? Tadi Tante Po komentar. Nunggu setan lewat itu. Dia itu udah survive tuh berapa hari dia. Nah, itu ada mental illness. Mental illness itu membuktikan dia itu sehat atau tidak. Ternyata dia tidak sehat, dia trauma dengan kisah yang dulu anaknya nggak mau pulang, memalukan dia, ya kan? Akhirnya wah itulah setan lewatnya banyak berarti Tante ya. Udah bunuh aja, sikat aja, kamu itu dulu pernah dimalukan begini-begini. Akhirnya nggak tahan, beberapa hari kemudian dibawa anaknya, kemudian bawa ke padang pasir, digali, anaknya juga suruh gali, terus kemudian kata anaknya, Pak, ya, kenapa ini gali? Kenapa saya suruh masuk, Pak? Udah mulai digali, Pak, kenapa ini pasir-pasir ada di Pak? Aduh, saya mau ketemu Mama. Ya biasa anak kecil ya, udah ini, begitu kan. Bapaknya terjun juga, tapi langsung dia itu tadi panggilan setannya itu. Mental illness-nya ternyata tidak terkontrol. Mental illness. Akhirnya dia kubur sampai mati anak itu. Dan itu kata di depan Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya menyesal sekali. Kenapa saat itu saya masih sombong sekali. Masih, apa namanya, ya setan lewat itu tadi. Ya masih trauma dengan anak itu. Apa komentar Rasulullah SAW? Kamu sudah membatu, hilang rasa sayangmu, hilang ininya, hilang kasihannya, hilang tidak berperi kemanusiaan. Komentar Rasulullah SAW gitu. Tapi akhirnya dia bertobat ya, dia menyesal di depan Rasulullah SAW. Dia namanya orang bertobat diterima, ya. Tapi saat itulah yang membuat dia masih ada perasaan kasihan. Kalau saat itu dia nggak ada kasihan, oh berarti batu banget itu, ya kan? Jadi Bapak Ibu, di dalam Islam digambarkan mental illness itu banyak contoh-contohnya, banyak contohnya, ya seperti itu. Nah, jadi ini ayatnya, ya surat Al Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya. Jadi kalau bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan apa? Ya. Nah, ini ayat-ayat yang lain ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sabar. Sabar itu bisa mengendalikan emosinya ya. Apa yang dimaksud sabar? Maaf. Oh, 5 menit lagi. Oke. Oke, udah Ruli umpamanya dia punya bos di kerjaannya. Ya. Terus kemudian kalau bosnya marah-marah, udah Ruli sabar. Dia diam aja.
Itu bisa disebut sabar nggak itu? Bisa disebut, tapi itu belum 100% sabar. Karena memang itu bos, kita nggak bisa ngomong apa namanya. Nah, tapi yang marah-marah itu adalah anaknya. Atau yang marah-marah itu adalah umpamanya udah ruli, udah apa namanya, di kantor itu banyak sekali ininya. Apa namanya, bawahannya. Anak buah. Anak buahnya kurang ajar banget. Ya, dalam hati, ini masih cere-cere begini kurang ajar banget sama bos nih. Mau udah ruli jadi bosnya lah begitu. Ya, tapi udah ruli bisa tahan. Nah, itu bisa disebut sabar. Paham ya? Jadi sabar itu yang disebut sabar sebenarnya adalah dia mampu untuk marah. Mampu. Karena memang itu mungkin orang bawahan dia. Atau mungkin teman dia yang sejajar gitu kan. Kan jarang loh orang marah sama bos. Nanti gue dipecat lagi kan gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia mampu berbuat marah tapi dia tidak lakukan. Ah, itu sabar. As-sabru endama sodamatil ula. Dalam hadis katakan sabar itu ketika hantaman pertama terjadi. Itu sabar. Kita digeblek sama orang, kita di ini sama orang. Kita ya dalam kondisi cool, tenang, itu sabar. Nggak langsung ya apa namanya eksesif. Nah ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu ajarnya pahalanya itu tanpa batas. Tanpa batas itu artinya surga yang besar sekali. Ya, surga yang tinggi sekali. Ini tanpa batas. Orang meninggal, ini sabar ini lebih pada emosional ya. Anaknya satu-satunya kesayangan meninggal. Tapi dia sabar. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak nyala-nyalahin, dia sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menetes air mata. Terus sedang dia sabar. Itu sabar. Tapi kalau nggak sabar, dia teriak-teriak Bapak Ibu. Ada nggak orang ya anaknya kah, suaminya kah, apa meninggal mendadak dan sebagainya. Dia teriak-teriak, wah itu anak saya yang paling saya cintai. Udah saya besarkan, saya kuliahkan, saya begini. Aduh kenapa kan begini. Wow. Teriaknya sampai selangit. Itu nggak sabar. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Banyak. Ya. Bapak-bapak juga. Hah? Ya. Nah jadi Allah kasih apresiasi. Orang yang sabar itu pahalanya itu nggak bisa dihitung Bapak Ibu. Mengalir kayak air Niagara. Ada yang bisa nggak menghitung berapa kubik air Niagara yang mengalir itu? Nggak ada yang bisa ngitung. Banyak banget. Ya kan? Berapa ember setiap 1 jam dari air Niagara yang jatuh itu. Nggak ada yang bisa ngitung. Nah seperti itulah orang yang sabar itu pahalanya bighairi hisab. Makanya kalau kita punya spiritualitas yang tinggi, kita ingin mental health ya kita itu sehat mental kita. Nggak perlu marah-marah. Ya, wasbiru innallaha masabirin. Sabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang sabar. Ya kan? Kalau Allah bersama orang sabar, rezeki dikasih, kesehatan dikasih. Tapi orang yang sudah marah-marah, penyakit iya dapat darah tinggi, diabetes dapat, terus apalagi stroke. Kenapa? Karena suka marah-marah. Dia menyimpan penyakit diri sendiri. Nah, ini kemudian satu lagi nih hadis nih. Nah, ajaban ambil mukmin, ajaib urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullu lahu khair. Semua masalah kaum muslimin itu dianggapnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Enggak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali hanya orang mukmin. Artinya orang mukmin itu ajaib Bapak Ibu. Itu dia punya hati, itu kayak karet. Mau ditarik panjang, dia tetap akan balik lagi. Begitu. Orang mukmin itu begitu. Tapi kalau orang yang nggak momen, ditarik panjang, marah, pecah itu. Sampai dia akhirnya stroke. Kenapa? Karena nggak bisa marik lagi. Stres itu. Kan stres itu kan begitu ya, ditarik stres itu. Stres itu ditarik. Jadi ajaib orang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya semuanya adalah baik. Dan nggak ada yang bisa seperti itu kecuali orang mukmin. Kalau dia terkena dorok suatu kesulitan, dia bersabar. Apa itu suatu kesulitan itu? Bencana, dipecat, apalagi anaknya meninggal, apalagi sakit. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sakit alhamdulillah. Ya. Cik Irma jantungnya alhamdulillah. Banyak ininya, tahmidnya alhamdulillah. Masih survive alhamdulillah.
Ya kan? Sabar, fakana khairan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggap itu baik. Jadi husnudzon, baik sangka dengan Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah berbuat begini, alhamdulillah. Mau teriak-teriak mau apa tetap aja begini juga, ya nggak? Cuman kan kayaknya ego aja yang pengen dipenuhi. Wa in asobal sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, syakara, dia bersyukur. Maka khairul lahu. Maka di otak orang kaum itu adalah baik, ya. Nah, begitu. Jadi orang mukmin itu ajaib, Bapak Ibu. Semua masalah dibilang baik. Itu berarti mental health, ya. Well being-nya itu, ya, bagus kesehatan fisiknya dan spiritualnya. Nah, terus kemudian gini, ya. Laisa minna, ini ada Rasulullah SAW. Laisa minna man darabal khudud. Bukan golongan kami kalau orang yang lagi kesusahan, ada yang meninggal, ada yang apa, dia pukul-pukul pipinya, cakar-cakar, gitu rambutnya di ausyak kejuyub atau bajunya dirobek-robek. Ada orang yang zaman orang Arab dulu, kalau stres, bajunya dirobek. Wah, nggak mau, saya begitu, jangan tinggalkan saya, suamiku, abangku, gitu kan. Au da'a bida'watil jahiliyah, atau memanggil ya dengan sebutan-sebutan jahiliyah. Kata-kata kotor, ya, mohon maaf. Dulu waktu tsunami besar, aduh emang sedih banget Bapak Ibu. Saya punya anak yatim ya. Itu ya Allah, dia itu survive, masuk ke dalam gulungan tsunami, tapi dia survive ya. Ternyata dia megangnya, tau nggak megang apa selamatnya? Megang angsa. Padahal saya juga bingung kok ada angsa. Tangan saya begini, saya ditarik sama angsa. Ternyata angsa itu. Dan terus kemudian bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, begitu semua meninggal. Saya juga saudara yang survive. Rumahnya hancur, begitu. Nah, dia bersabar, alhamdulillah. Rezekinya sekarang bagus. Sekarang di Turki. Insyaallah ntar saya mau ketemu. Jadi anak angkat saya dia. Ada lagi temannya dia juga sama nasibnya. Begitu juga. Tapi dia nggak sabar. Sampai dia ngomong begini. Abi, dia manggil saya Abi. Abi, Allah nggak adil. Dia ngomong begitu. Wah, ya. Allah nggak adil. Tetangga saya hidup bapak ibunya. Saya meninggal semua. Allah nggak adil. Saya bilang, nah, pelan, gak boleh ngomong begitu. Karena dia belum mengerti juga kali ya. Gak boleh ngomong begitu. Allah maha adil. Ini yang terbaik. Boleh jadi begini. Dia masih belum emosinya masih ini ya. Tapi anak satu lagi Dina namanya. Ya, itu dia emosinya sudah bisa dikontrol. Dan dia bilang, iya, alhamdulillah Habib. Sekarang rezekinya bagus banget. Ya, di Turki bagus. Terus kemudian dapat sumbangan untuk dia sendiri, apa namanya itu bagus. Kenapa itu? Karena berhasil mengkontrol mental illness-nya, mentalitasnya, sehingga rezeki banyak. Ini ajaib. Nah, jadi bukan golongan kami siapa saja yang memukul-mukul mukanya, merobek-robek bajunya, atau menyebut-nyebut kata-kata kotor jahiliyah. Atau ini, ana bari'un minas saliqah. Saya ya itu menjauh, saya berlepas tangan kata Rasulullah SAW. Nggak akan saya kasih pertolongan dia di akhir-akhirat. Orang yang selalu punya kebiasaan solikoh. Apa itu solikoh? Solikoh itu memukul diri. Ya kan? Walhalikoh itu motong rambut. Ada loh. Saya pernah waktu di mana itu deh, saya botak. Lu stres ya potong rambut? Lah, potong rambut dibilang stres gimana? Ternyata beberapa budaya ya itu ada yang potong rambut itu stres begitu kan. Perempuan dibotakin karena stres begitu kan. Nah, Rasulullah marah. Saya akan berlepas diri kepada orang-orang yang kalau kena musibah tidak bisa mengontrol dirinya, dia menyakiti diri, potong ini, paham ya? Tantangan, iya kan? Berat nadi. Saya akan ceritakan ya. Ini yang terlambat ini. Jadi saya ulang lagi. Jadi anak Indonesia ada yang sudah nggak pede deh. Ini banget deh kelihatan bebannya. Perutnya gini. Alhamdulillah ketahuan. Nanti. Langsung Ayo mas. Jam 1 jadi acaranya. alhamdulillah ya. Dulu. Ini bukan di Moko, bukan di sini. Nah gitu. Jadi kata Rasulullah kalau dia nggak tobat, saya akan berlepas diri. Saya nggak kasih itu syafaat. Saya nggak kasih itu, saya nggak doakan pada Allah. Orang yang solikoh, menyakiti diri. Halikoh, memotong rambut karena depresi. Syakoh, ya. Syakoh itu ini juga apa namanya ngomong nyakitin ke orang lain, maki-maki orang lain dan sebagainya. Gitu ya. Nampaknya udah habis ya, udah Ruli ya.
Oke, ya, yang lain juga sepertinya. Oke, sampai di sini saya serahkan kepada Uli. Silakan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran Ustadz Fahmi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua banyak sekali ilmu yang tadi kita dapatkan ya dari Ustadz. Berawal tadi Ustadz juga menyampaikan kembali bahwa mental health problem ini juga banyak gitu di komunitas kita, dekat dengan kita atau mungkin bahkan diri kita juga mungkin berapa simptomnya juga memiliki ya. Tadi Ustadz banyak simptomnya excessive worry, sadness, feeling loneliness dan macam-macam. Lalu tips-tipsnya tadi misalnya tadi dari kita jaga perkataan gitu, apa yang kita ucapkan kalau sering-sering diulang-ulang mungkin bisa jadi akhirnya masuk ke pikiran kita dan memang jadi kebiasaan kita gitu. Jadi diusahakan ucapkan yang baik-baik dan banyak-banyak lagi tadi tipsnya mungkin nanti di akhir saya simpulkan. Ada waktu tanya jawab nggak apa-apa Ustaz? Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz, silakan ya. Santai hati, Masya Allah luar biasa. Ada lagi nggak Bapak-Bapak? Ibu-ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin nanti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tanya, kekhawatiran itu apakah termasuk mental health? Kekhawatiran. Oke, langsung aja. Ya, langsung ya. Khawatir, sedih, marah, itu memang manusiawi. Tapi kalau itu udah eksesif, udah berlebihan, sudah nggak kontrol. Nah, apa yang dimaksud kekhawatiran yang berlebihan? Kekhawatiran yang berlebihan adalah dia menjadi kontraproduktif. Seperti kalau ketemu, khawatir, udah takut orang begitu kan. Terus dia nggak normal jadi kerja. Nah, itu jadi penyakit jadinya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, karena semangat atau harapan harus ada bersama Allah. Begitu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam ayat yang tadi ya, surat yang dibacakan Ana Raihan tadi, ujungnya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi hilangkan trauma-trauma khawatir yang berlebihan. Aduh khawatir, mohon maaf seperti gini. Ada suami istri, ya, kemudian sudah lama dia nggak mau punya anak. Kenapa? Khawatir ntar anak saya nggak bisa disekolahin. Ya Allah, yang punya rezeki emang kamu kan cuma ngabisin rezeki. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini konsepnya. Jadi begini, ini dia khawatir takut nggak bisa sekolahin, takut nggak bisa ngasih makan karena pas-pasan. Jadi ada seorang ya suami istri, bapaknya mujahid, ya pergi ke medan jihad. Kemudian ya tetangganya bilang gini, Jeng, bapak kamu berjihad? Ya, iya. Loh kok kamu biarin aja? Janganlah, nanti siapa kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, yang ngasih nafkah bapak kamu, suami kamu. Ntar gimana anak kamu? Nah, ini tawakalalnya tinggi, Tante. Beliau begini, kamu tahu, yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang ngabisin rezeki adalah manusia. Suami saya termasuk yang ngabisin rezeki. Kalau suami saya meninggal, ya, yang memberi rezeki tetap hidup, tetap ada, dan yang menghabiskan rezeki meninggal satu. Saya termasuk yang apa? Tetap Allah akan kasih rezeki. Begitu. Konsepnya bagus ya? Wah, luar biasa. Ini mohon maaf, ya saya waktu itu punya anak 3 pulang dari Mesir, kerjaan saya belum stabil, saya ngasih pelatihan, ngasih ini, seminar apa. Tapi alhamdulillah saya sama istri, kok bisa ya kita sekolahin anak saya, sekolahnya top-top lagi, mahal. Satu sekolah itu, dulu saya sebulan tuh harus mengeluarkan 750.000. Terus ada satu lagi hampir 1 juta. Berarti sebulan untuk sekolah aja udah 3 juta begitu kan. Gaji saya nggak tahu kemana. Kok bisa ya kita nyekolahin anak kita ya? Saya sama istri bingung. Iya ya, kalau dihitung-hitung memang nggak masuk akal. Kenapa? Ya itu tadi. Allah sekolahin. Allah kasih rezeki. Nah itu ketakutan nih yang berlebihan. Nah itu nggak masuk akal. Makanya Faiza Azam Tawakal. Kita harus lengket sama Allah. Logika ini kadang-kadang nggak masuk akal Bapak Ibu. Mohon maaf, kemarin di Palestina itu banyak sekali logika nggak masuk akal. Ya kan? Ada yang ketembak, das.
tapi nggak meninggal. Cuman Qurannya doang yang bolong. Padahal itu peluru Bapak Ibu, Quran itu kan cuman ini, cuman apa namanya, cuman kertas kan. Ini kan Quran taruh ini. Tembak. Masih hidup dia. Cuman Qurannya yang bolong. Nggak kena badannya. Itu masuk akal nggak sih? Hah? Coba nih Qurannya, maaf ya, ini kertas apa namanya tembak pelor. Itu tembus nggak? Tembus. Orang saya belajar sama Mas Putra ya, Mas Putra. Dia bilang, Ustaz, itu kalau tembakan, ditembak ke mobil, itu tembus, Ustaz. Di pintu sani, di pintu yang kedua, gitu, itu tembus. Peluru itu kekuatannya begitu, dia bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Nah jadi, itu gak masuk akal kan? Kadang ada otak kita yang gak bisa mencerna yang Allah, kalau udah Allah kun fayakun. Begitu. Ada juga yang kena tembak nih. Saya pernah ada posting yang kena tembak sini, nempel, pelurunya nempel dan bolong, tapi gak berdarah. Ada yang ngeliat postingan tuh? Ada kan? Nempel sini, bolong, ditarik itu. Pelurunya masuk ke dalam, ditarik sama ininya. Tapi nggak berdarah, tapi jebol, tapi dia nggak ini, nggak apa namanya nggak di sini. Mungkin dia sedang ya menghafal Quran atau membaca Quran sebagainya. Ada sesuatu memang yang kadang memang nggak masuk akal, nggak bisa dicerna sama akal. Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kekhawatiran itu tidak berakal. Kita hanya ya depend on my power. Padahal la haula wala quwata illa billah. Yang power itu siapa? Allah. Jadi nggak ada beralasan khawatir apa. La takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Itu kata-kata Rasulullah SAW untuk Abu Bakar. Ketika Abu Bakar khawatir juga. Udah ada ular, udah ada apa, udah ada pedang kelihatan. Lagi apa namanya bersembunyi di gua itu kan berdua kan. Kan kalau ketahuan dibunuh itu dua-duanya. Kan dicari Rasulullah SAW sama Abu Bakar. Abu Bakar udah keringetan begitu kan. Terus kemudian kata Rasulullah SAW, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu udah banyak, pedangnya itu udah seret-seret. Ya, orang itu nggak begini. Kalau begini kelihatan bahwa Ibu Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Orang itu hanya melihat ada laba-laba, ada burung yang lagi bertelur. Nggak mungkin ada orang di dalam nih. Udah baik lagi, ayo kita cari lagi gunung yang lain. Begitu. Kalau Allah sudah ya ada di hati kita, itu mental health itu jadikan Allah kuat gitu. Allah misal. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Dan di Al-Ma'surat juga ada Ustaz yang Allah ni'amka minal hazan gitu ya. Jadi berlindung dari khawatir dan sedih. Ya. Terima kasih Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas wejangan dan ceramahnya ya. Jadi saya sebetulnya punya 2. Ya, tadi bentar saya minta izin dulu. Mas, sebelum ngomong. Boleh? Oke, minta izin. Jadi begini, sudah melihat tadi wejangan-wejangan Pak Ustadz ya. Karena ini kan yang kedua kan yang Pak Ustadz ya. Yang pertama juga saya hadir alhamdulillah. Jadi saya bisa ngambil kesimpulan bahwa memang kita ini terutama kita senior memang perlulah penjelasan kayak begini ya. Dan saya rasa bukan kita senior aja yang perlu. Mungkin mulai usia teenagers up gitu perlulah begitu ya. Jadi saya tuh kepikiran dari kemarin, dari dulu kepikiran juga begini. Apakah mungkin Mas Arief, tolong Mas Arief deh. Apakah mungkin ya? Semoga mungkin kita di sini buka biro konsultasi kejiwaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Setuju? Oh ini beda, maksudnya beda. Maksudnya bukan hanya dari segi keislaman, tapi coba ya, karena saya tuh yakin bahwa katakanlah misalnya keluarga A misalnya gitu ya, pasti dia punya problem ya. Cuman mungkin kalau dia ingin pergi ke dokter jiwa di luar, begitu ya, mungkin dia merasakan oh bukan orang Islam itu dokternya, dia nggak berani gitu kan, ya. Nah terus nanti juga
katakanlah keluarga B gitu, pengen juga begitu. Jadi apakah mungkin siapa yang bisa memberi penjelasan, misalnya satu keluarga itu punya problem misalnya gitu, daripada kita cuman ketemu 3 bulan sekali kayak begini gitu. Jadi mungkin kalau bisa ya Mas Arief tolong deh kalau bisa gitu ya. Mungkin diusahakan ya, kita ada deh sedikit kotak sedikit gitu misalnya, bersedia memberikan wejangan atau menampung keluhan atau apalah judulnya nanti yang cocok, untuk siapapun anggota kita ini yang membutuhkan wejangan atau bantuan atau kalau misalnya perlu lebih jauh kita konsultasikan ke dokter jiwa betulan gitu misalnya gitu ya. Jadi misalnya wejangannya tuh mungkin dari siapa tahu misalnya ada juga dari kita yang pinter untuk kejiwaan gitu. Nah, jadi bisa diadakan. Jadi misalnya itu bukan hanya untuk ibu-ibu aja ya, tapi untuk inilah misalnya, terutama kan banyak yang punya problem dia betul, remaja terutama ya, remaja. Jadi kalau bisa mohon dikonsultasikan dengan BOT kalau bisa. Gimana Pak Ustadz, mudah-mudahan ini bisa membantu family kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ini menarik ya. Mungkin diofisialkan kan ya. Jadi diumumkan, diofisialkan ada tema hour buat konseling. Selama ini memang konseling sudah ada. Ya, sudah ada. Cuman ini by request. Kalau ada orang yang nelfon, mau konseling, mau apa, ya gitu ya. Ya, jadi saya tangani. Saya sudah sering masuk kelas di Indonesia juga, psikologi atau konseling, bahkan udah ada kelasnya. Cuman saya belum certified aja, belum ambil sertifikasinya ya. Cuman kelas banyak di kampus juga saya udah ambil juga khusus psikologi dan seperti itu. Terus kemudian jam terbang ya alhamdulillah udah berapa ya mungkin udah 1.000 belum ya? Mungkin ada lah ya. Ya begitu yang konsultasi begitu ya, yang dari rumah tangga dan sebagainya. Kalau mau konseling sama saya boleh nanti diinikan. Tapi kita juga punya loh resources ya, psikolog. Bukan psikolog ya, mungkin tahu psikologi. Kayak Mbak Nopi mana, dia kan psikologi juga itu. Ya, dari psikologi. Mungkin bisa diofisialkan ya. Walau mungkin dibuat time hour-nya. Sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya seperti itu gitu ya. Dulu saya di sini dulu saya mau ngambil ini juga, kelas konseling. Ya master 1,5 tahun ya cuman ya. Waktu itu sudah mau daftar tuh. Cuma nggak tahu kenapa nggak jadi. Oh ya mahal waktu itu. Belum dapat ininya. Seperti itu. Di Walden University masalahnya. Jadi itu memang ya. Memang ini dulu ada satu orang riset di sini. Dia ngambil PhD. Dia masalah konseling juga dia. Saya tanya sama dia. Ya bagus mana? Ya kalau kamu kan ngambil PhD. Kalau saya mau mengambil master nih. Oh kalau memang buat praktek ngambil master aja nggak usah PhD kata dia begitu. Ya dia nyarankan begitu. Dan dia memang ngasih tahu bahwa di community Muslim sedikit sekali yang memang ada konselor yang certified. Karena banyak community Muslim yang memang dia riset dia tuh semua masjid. Dia datang sini, dia bilang gitu. Ya ini riset saya PhD, jadi community Muslim tuh yang punya konselor yang spesifik itu yang spesialis itu memang jarang. Kalau dia manggil saya imam, kalau imam ngambil kelas itu bagus juga. Artinya begini, silakan nanti bisa bicarakan sama Mas Arief. Kalau umpamanya ya yang tahu psikologi dan sebagainya mungkin bisa diajak gabung ada tema hours-nya itu bagus juga. Yang penting bahwa kita sudah melangkah ada gitu. Mumpung ada grant kan gitu ya. Atau mungkin langsung ambil yang ininya, yang spesialisnya, yang kalau bahasa Inggris, yang English spoken-nya begitu ya. Silakan aja. Mungkin ini tergantung ininya nih. Ya, tergantung kesempatan ya. Alam. Bagus gitu. Terima kasih. Ya, Nana. Baik, ya, siap. Syukur Ustadz, Bu Wina. Baik, Bapak Ibu, mungkin karena terbatas waktu ya, kita mau makan siang insya Allah, jadi kita cukupkan saja. Tapi sebelum doa, kita mau door prize dulu ya. Insya Allah dapat ilmu dan dapat voucher belanja, insya Allah. Nah silakan mungkin yang bisa jawab ya, bisa angkat tangan aja. Tadi pertanyaan pertama,
tadi kata Ustadz, dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut ya. Karena orang yang punya sikap lemah lembut itu punya mental health yang baik. Nah itu tadi di surat berapa ya? Ayat berapa perintah tentang berlemah lembut? Dari sana. Nggak apa-apa. Ini gratis nih. Ya Pak Bambang. Yang mana Pak? Ya Pak Sopi. 135 belum. Nah, surat Ali Imran ayat berapa Bu? 127. Nah belum betul Bu. Nah ayo siapa tadi? Ya. Oh Raihan kan yang ngaji. Rehan yang baca tadi. Ayo siapa lagi? Ya tadi. Mamanya Rehan aja deh, Mang Rehan diwakilin. Nah betul. Surat Ali Imran ayat 199. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ya. Harusnya tadi nunjuk bapaknya ya. Oke. Nah yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ya kan kita penting untuk bersikap lemah lembut. Supaya kita punya sikap lemah lembut itu, kita perlu mendekat ke rahmat Allah, gitu, mendapatkan banyak rahmat Allah. Tadi Ustadz menyebutkan ada hadis 3 tips ya supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Apa itu 3 action tadi itu? Nah silakan. Tuh, ya makan bersama. Sholat malam, ya. Betul Ustaz ya? Masya Allah, benar. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Baik, ya Bapak Ibu mungkin kita tutup ya Ustaz dengan doa bersama insya Allah supaya makin berkah. Oke, Bapak Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya ya sangat terbatas ya. Jadi insya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala